Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari gempa bumi. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, gempa bumi merupakan getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivasi gunung berapi, dan runtuhan bangunan. Berikutnya penyebab gempa bumi. Jadi gempa bumi ini bisa disebabkan oleh beberapa aktivitas, yaitu seperti tenaga tektonik, aktivitas vulkanisme, runtuhan, dan seismisitas. Jadi baik, di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis dari gempa bumi. Jenis-jenis dari gempa bumi ini ada 4. Yang pertama gempa bumi tektonik, yang kedua gempa bumi vulkanik, yang ketiga gempa bumi buatan, yang keempat adalah gempa bumi runtuhan. Nah, apa itu gempa bumi tektonik? Gempa bumi tektonik ini merupakan gempa bumi yang terjadi akibat aktivitas tektonik yang disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik pada kerak bumi. Nah, apa itu gempa vulkanik? Gempa vulkanik itu merupakan gempa bumi yang terjadi akibat aktivitas magma dalam gunung api, dan ini juga sering disebut sebagai gempa gunung api karena secara umum gempa tersebut terjadi sebelum atau sesudah letusan gunung berapi. Nah, yang ketiga adalah gempa bumi buatan. Gempa bumi buatan ini adalah gempa bumi yang terjadi akibat keteledoran atau kesalahan dari manusia sendiri. Kenapa saya bilang kesalahan dari manusia sendiri? Karena baik disengaja maupun tidak disengaja, manusia telah menciptakan sesuatu kegiatan yang mengakibatkan gempa bumi. Nah, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan gempa bumi itu antara lain ledakan nuklir di bawah permukaan tanah di dasar laut, ledakan dinamik, dan sebagainya. Nah, adapun juga yang terakhir dari jenis-jenis gempa bumi yaitu jenis gempa bumi runtuhan. Gempa bumi runtuhan ini merupakan gempa bumi yang terjadi akibat peristiwa runtuhnya tanah atau batuan karena pengaruh kondisi yang curam atau struktur yang rapuh. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang tahapan prabencana dari gempa bumi. Nah, tahapan prabencana dari gempa bumi ini yang pertama ada mitigasi. Nah, mitigasi ini yang pertama kita harus mengenali struktur bangunan. Nah, mengenali struktur bangunan di sini yaitu kita harus memilih bahan-bahan yang terbaik untuk membuat bangunan agar nantinya ketika terjadi gempa bumi maka bangunan yang kita bangun tidak langsung roboh atau berdiri kokoh. Yang kedua di sini ada merenovasi ulang. Nah, yang dimaksud dengan merenovasi ulang ini artinya ketika bangunan sudah terlihat sangat tua dan mulai terlihat ada retakan pada tembok atau dinding bangunan, maka yang harus kita lakukan adalah merenovasi ulang atau memperbaiki bangunan rumah atau gedung yang sudah tua. Yang ketiga di sini ada mengetahui jalur evakuasi. Nah, yang dimaksud dengan mengetahui jalur evakuasi ini artinya kita mengetahui tempat-tempat yang aman atau jalan keluar yang aman ketika nantinya kita terjebak dalam suatu gedung atau dalam suatu tempat ketika terjadi gempa bumi. Nah, yang berikut di sini adalah berlatih menggunakan P3K. Yang dimaksud dengan berlatih menggunakan P3K artinya ketika terjadi gempa bumi, semisalnya kita mendapat kecelakaan, misalnya kaki kita terluka, maka karena kita sudah berlatih menggunakan P3K, maka kita dapat mengobati luka yang ada pada diri kita ketika terkena runtuhan bangunan misalnya. Dan yang kelima, ada mencatat nomor-nomor telepon yang penting. Nah, di sini artinya kita harus mencatat nomor-nomor telepon seperti tim SAR, orang tua, agar kita dapat meminta bantuan dari orang-orang yang kita telepon tadi. Nah, yang keenam yaitu selalu memastikan listrik, kompor, dan gas yang ada di rumah kita itu dimatikan agar meminimalisir kecelakaan yang terjadi setelah gempa nanti. Dan yang terakhir itu adalah posisikan perabotan rumah itu di
gantung atau menempel pada dinding di sini adalah untuk meminimalisir barang-barang di rumah kita berantakan ketika guncangan atau getaran yang disebabkan oleh gempa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesiapsiagaan. Pengetahuan mengenai kesiapsiagaan bencana harus dilakukan sejak dini untuk mempersiapkan sekaligus menggambarkan keadaan apabila bencana gempa bumi terjadi. Nah, mengurangi potensi risiko bencana dapat dilakukan dengan menjadikan masyarakat yang siap akan bencana. Hal-hal yang harus kita lakukan terkait kesiapsiagaan yaitu yang pertama, jangan panik. Kita harus bisa mengendalikan diri dan emosi kita. Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi tersebut, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri. Yang kedua yaitu selamatkan diri kita, baru membantu orang lain. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi resiko jatuh korban lebih banyak. Karena jika kita menolong orang dengan keadaan kita yang sedang terluka, maka dapat membuat kita dan orang tersebut tidak selamat. Oleh karena itu, kita harus menyelamatkan diri kita terlebih dahulu dan kemudian mencari bantuan untuk menyelamatkan orang tersebut. Yang ketiga yaitu keselamatan diri adalah hal yang paling utama. Dalam keadaan darurat, kita harus mengutamakan keselamatan diri kita. Dalam hal ini, terutama nyawa kita. Perhiasan, uang, barang berharga lainnya harus dikesampingkan jika keadaan darurat. Kita harus menyelamatkan diri kita yang paling utama. Yang keempat yaitu peka dan amati lingkungan sekitar, serta pastikan jalan keluar terdekat. Nah, jika kita sering berpergian dan berjalan-jalan serta menginap di berbagai tempat, sangat perlu bagi kita untuk memperhatikan sekitar, terutama potensi kejadian bahaya yang dapat terjadi, serta jalan keluar atau emergency exit terdekat. Yang kelima yaitu bekali diri kita dengan alat keselamatan, perlengkapan darurat, dan pengetahuan pertolongan pertama dan pada kecelakaan dan kegawat daruratan. Hal ini agar kita dapat menyelamatkan diri kita dengan lebih cepat, aman, dan selamat. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Adapun yang dapat kita lakukan saat bencana atau tanggap darurat. Yang pertama yaitu tetap tenang dan jangan panik. Di saat terjadi bencana atau bencana gempa bumi, kita harus tetap tenang dan jangan panik, karena jika kita panik dalam menghadapi suatu gempa bumi di situ, kita tidak dapat berpikir dengan jernih lagi dan kita bisa saja berjalan ke arah yang berbeda begitu. Nah, yang kedua itu kita berlindung dalam hal ini jika kita terjebak dalam suatu ruangan, jika di situ terdapat meja, kita bisa berlindung di bawah kolong meja sampai keadaan stabil. Yang ketiga, tetap di tempat hingga goncangan berhenti, kemudian ke tempat aman. Nah, seperti yang saya bilang tadi kita berlindung di bawah meja. Nah, di situ kita harus tetap berlindung di bawah meja hingga kondisi yang aman, dan saat kondisi aman atau stabil kita harus kembali ke tempat yang lebih aman lagi. Yang keempat, jaga jarak terhadap benda-benda berpotensi jatuh. Nah, kita harus menjaga jarak dari benda-benda yang berpotensi jatuh seperti tiang-tiang atau kayu-kayu yang berada di atas gedung atau sebuah rumah, atau bisa juga sebuah lemari. Kita tidak boleh berada di samping sebuah lemari karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi jika pergeseran dari gempa bumi itu sangat kuat dan mampu menjatuhkan lemari itu, yang dimana akan mengakibatkan kita akan tertimpa oleh lemari tersebut. Nah, tanggap darurat yang dapat kita lakukan yaitu jaga jarak aman dari jendela. Kenapa saya bilang jaga jarak aman dari jendela? Karena tanpa kita sadari, jika gempa mempunyai getaran yang sangat kuat, di situ jendela mampu pecah dengan sendirinya, yang dimana mampu mengenai kita dan di situ kita mengalami luka-luka. Yang keenam, jangan menggunakan lift di dalam jika kita berada di suatu gedung, melainkan kita harus menggunakan tangga darurat. Kenapa saya bilang jangan menggunakan lift? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, oleh karena itu kita harus meminimalisir suatu kecelakaan. Yang ketujuh, segera menuju ke tempat terbuka. Nah, karena adanya gempa, seperti yang saya bilang di awal-awal tadi, kita harus ke tempat terbuka. Kita harus ke tempat yang lebih aman untuk diri kita sendiri, seperti kita ke atas gunung atau kita berada di luar rumah. Yang kedelapan, menuju ke titik berkumpul
tunggu instruksi selanjutnya. Kita harus ke titik berkumpul yang dimana yang ditentukan oleh pemerintah atau badan-badan yang bertanggung jawab atas hal tersebut, atau badan-badan yang bertanggung jawab atas kejadian yang terjadi, ataupun mereka yang bertanggung jawab atas kita, dan mereka juga yang akan menanggulangi apa yang terjadi, seperti itu. Nah, di situ kita akan mendengarkan instruksi lebih lanjut seperti yang terjadi waktu terjadi gempa di sekitaran kita. Di situ pasti kita mendengar instruksi yang lebih dari pemerintah seperti menunggu beberapa hari untuk bisa masuk ke dalam rumah, atau ada gempa selanjutnya, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak-dampak gempa bumi. Dampak yang pertama yaitu dampak fisik. Akibat gempa bumi yang pertama dan pasti yaitu dampak fisik. Begitu banyak bangunan yang kemudian retak, roboh hingga hancur, terutama pada wilayah yang terhitung dekat dengan pusat gempa. Selain itu, juga mengakibatkan retaknya jalan atau tanah yang sebelumnya sudah saling rekat. Yang kedua yaitu dampak sosial. Dalam hal ini, dampak gempa bumi yang berupa kehidupan sosial seperti kemiskinan, kelaparan, serta warga yang sakit, baik dari penyakit atau luka yang diakibatkan oleh reruntuhan. Yang ketiga yaitu menimbulkan korban jiwa. Gempa bumi dapat menyebabkan korban jiwa jika bangunan yang roboh maupun hancur mengenai orang-orang. Jika sudah ada korban jiwa, maka pastinya akan ada kesedihan yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang keempat yaitu jaringan komunikasi terganggu. Sinyal internet akan mudah hilang apabila pada wilayah tersebut terjadi gempa bumi. Nah, dampak gempa bumi ini bisa membuat seseorang sulit untuk melakukan komunikasi terutama dengan saudara yang jauh. Yang kelima yaitu kehilangan harta benda. Ketika terjadi suatu bencana, terkadang sulit untuk menyelamatkan harta benda yang ada di dalam rumah karena kita menyelamatkan diri kita terlebih dahulu. Sehingga mau tidak mau harus merelakan kehilangan harta benda yang telah dimiliki. Nah, hal ini juga terjadi ketika terjadi bencana gempa bumi di mana kita menyelamatkan diri kita terlebih dahulu. Yang keenam yaitu rusaknya lingkungan. Dengan getaran tanah bisa menyebabkan terjadinya gempa yang akan menimbulkan kerusakan lingkungan, seperti terkikisnya tanah dan pencemaran air tanah. Selain itu, gempa bumi yang terjadi di sekitar pantai maupun lautan dapat merusak fungsi ekosistem terumbu karang. Dampak yang ketujuh yaitu wabah penyakit. Wabah penyakit yang dapat terjadi karena lingkungan sekitar masih sangat kotor. Selain itu, penyakit ini dapat timbul karena saluran air yang mungkin rusak, sehingga sanitasi menjadi buruk, serta susah mendapat air bersih. Terjadinya gempa bumi itu dapat mengakibatkan korban luka berjatuhan dan penyakit yang timbul karena kebersihan tempat pengungsian tidak dijaga dengan baik. Adapun penyakit yang muncul dari gempa bumi itu seperti demam berdarah, diare, flu, serta sesak napas. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Induksi. Berikutnya tahap pasca bencana. Nah, pada tahap pasca bencana ini ada dua proses yang dilakukan, yaitu ada proses rehabilitasi dan proses rekonstruksi. Nah, yang pertama di sini yang akan saya jelaskan yaitu pada proses rehabilitasi. Nah, pada proses rehabilitasi ini dilakukan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau pelayanan masyarakat sehingga tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk menormalisasikan atau agar berjalannya secara wajar atau normal sebuah aspek pemerintah dan kehidupan masyarakat pada wilayah yang telah terkena bencana tersebut. Nah, aktivitas yang biasa dilakukan pada proses rehabilitasi ini yaitu seperti perbaikan lingkungan bencana, itu tuh seperti membersihkan lingkungan yang terkena bencana setelah terjadi bencana tersebut, lalu perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan atau perbaikan rumah masyarakat oleh pemerintah, lalu pemulihan sosial psikologis ya, lalu pelayanan kesehatan, pemulihan sosial ekonomi, budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, lalu pemulihan fungsi pemerintah dan fungsi pelayanan publik. Yang berikut proses rekonstruksi. Nah, pada kegiatan di proses rekonstruksi ini dilakukan program jangka menengah maupun jangka panjang.
Nah, program ini dilakukan guna perbaikan fisik, ekonomi, maupun sosial masyarakat untuk mengembangkan kehidupan masyarakat pada kondisi yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, biasanya kegiatan dilakukan pada proses rekonstruksi ini seperti pembangunan kembali prasarana dan sarana masyarakat, lalu pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, lalu penerapan rancangan bangunan yang tepat, dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana. Lalu partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, lalu peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Kira-kira kalian tahu tidak kita yang dibahas gempa. Tidak kita mau bahas tentang apa? Gempa. Tentang apa? Gempa. Semua. Nah, di sini kita akan bahas tentang gempa bumi. Nanti Kakak Puan akan jelaskan tentang pengertian gempa. Nanti ada di diam-diam dengar ya. Jadi, ini akan belajar tentang apa yang hari? Gempa bumi. Ada yang tahu pesannya apa di gempa bumi? Ada yang pernah rasa gempa bumi pesan? Mana ada perasa? Bumi tak goyang. Jadi adik-adik gempa bumi itu adalah getaran atau goncangan yang terjadi di bumi. Karena ada pergeseran atau tumpukan dasar bumi di dasar paling bawah bumi. Jadi makanya adik-adik kalau gempa bumi itu adik-adik akan merasakan getaran. Selanjutnya akan menjelaskan. Jika aku sudah duduk, maka aku harus diam. Sebelum terjadinya gempa atau setelah terjadinya gempa itu kasih tahu kan ada gempa-gempa tuh yang bisa menyebabkan tsunami. Kalau gempanya terlalu besar pasti bisa tsunami atau apa. Itu biasanya dikasih tahu oleh pemerintah gitu. Itu perlu dilakukan peningkatan lagi supaya masyarakat itu bisa lebih tahu lebih bisa lebih. Oke, selanjutnya akan menjelaskan tentang apa yang harus adik-adik lakukan supaya saat terjadi gempa bumi adik-adik sambil merasakan kerusakan yang lebih banyak. Seperti di dalam Mega. Betul. Salah satunya ini. Pintar. Betul. Yang pertama sebelum terjadi gempa apa yang harus adik-adik lakukan? Bukan antisipasi supaya adik-adik jangan kemudian yang lebih banyak lain. Yang pertama itu mengenali struktur bangunan. Nah, contohnya itu ketika adik-adik nanti besar, adik-adik mau bikin rumah nih. Kalau adik-adik mau bikin rumah, adik-adik harus pilih bahan-bahan bangunan semen, pasir, batu yang kualitasnya paling bagus supaya saat terjadi gempa, adik-adik rumah tenang dulu begitu. Mengerti? Yang kedua, renovasi ulang. Nah, contohnya tuh, misalnya nih, adik-adik lihat tembok panci ada yang sudah retak-retak. Adik-adik harus kasih tahu adik-adik ke mama bilang renovasi karena nanti kalau misalnya dikasih tinggal ini tembok panci retak, nanti pas saat gempa langsung rubuh tembok panci. Begitu. Yang ketiga tuh, adik-adik harus tahu tempat-tempat mana yang aman ketika terjadi gempa. Misalnya di bawah kolong meja. Saat terjadi gempa, adik-adik harus berdiri di bawah kolong meja. Terus yang berikut, pasti ketika terjadi gempa, kalau misalnya adik-adik di kaki, semua lihat di kertas. Lihat yang kakak dong kaki tadi. Nah, siapa yang bisa membaca? Siapa yang bisa membaca? Ini beta. Terhadap benda-benda
bingung lagi